Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-maliku haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ila hadal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abahi wa ummihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa adil baitil kiram wa khususan ila Syekh bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nausan ila Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an wa usan muassisina min ahdi syalafiyah syafiyah syukur jasam Bandung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taubah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sareng-sareng kula panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngakeh-ngakehi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kula panjenengan sami pagi hari ini masih diberikan rahmat, taufik, hidayah, mauna oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat jasmani, diparingi sehat rohani, diparingi sehat imane, sehingga kula panjenengan sami saged ngelampai perintah Allah Subhanahu wa taala
berupa sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kula panjenengan sami nggih saged menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan napa ingkang sampun kita lampahi sedaya pagi hari ini dados amal soleh panjenengan sedaya, dados amal ingkang manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sami termasuk salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersamanya kula panjenengan sami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kula panjenengan sami nggih masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji kados pagi hari ini. Nggih, kula panjenengan sami harus kedah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami diparingi sehat, nggih, diparingi kesempatan kula panjenengan saged nglampahi ibadah Ramadan kala wingi sampai akhir, dan alhamdulillah kula panjenengan sami saged menangi hari raya Idul Fitri. Karena tidak banyak nggih, tidak banyak dari saudara-saudara kita dari kesempatan ini yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin nggih ngapunten tetangga kita, saudara kita yang dulunya tahun kemarin masih ikut bersama kita puasa Ramadan, masih ikut merayakan hari Idul Fitri, tapi tahun ini tidak bisa melaksanakan bersama-sama karena sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane kalau panjenengan sami harus banyak syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala saged menangi wulan Ramadan, saged melampaui Idul Fitri, termasuk halal bihalal kalau panjenengan sami. Nggih. Ini merupakan napa nggih? Suatu hadiah, nggih, suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lupakan. Karena keranten kalau panjenengan sami nglampahi ibadah salat, nglampahi ibadah Ramadan, nglampahi saged nglampahi napa Idul Fitri, maka kalau panjenengan sami mendapatkan dua predikat yang harus kita jaga. Predikat nopo mawon? Pertama, jelas kula panjenengan sami angsal predikat takwa. Angsal predikat takwa. Sebab kula panjenengan sami semerap bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki predikat yang harus kita jaga, harus kita rawat. Karena kalau panjenengan sami diperintah Allah Subhanahu wa taala poso Ramadan 1 bulan penuh, tidak lain tidak bukan agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Buktine nopo? Buktine ketika kula panjenengan sami nglampahi ibadah Ramadan, nggih, kula panjenengan sami saged jaga puasa kita, walaupun puasa kita itu tidak dilihat oleh orang lain. Kita merasa bahwasanya kula panjenengan sami selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kula panjenengan sami sendirian loh, sampai gak wani batalno poso sebab wedi marang Gusti Allah. Bisa saja kalau panjenengan sami ketika tidak ada orang membatalkan puasa terus tiba-tiba keluar ditanya poso, ngomong poso. Tapi tidak kita lakukan. Kalau panjenengan sami menjaga itu karena nopo? Karena panjenengan sami merasa bahwasanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang demikian itu nggih
walaupun tidak ada orang lain yang melihat kula panjenengan sami ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah bahwa ibadah panjenengan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku derajat sing pertama, predikat pertama yang kita dapatkan ketika kula panjenengan sami bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Nggih. Yang kedua nopo? Predikat nopo? Predikat kesucian. Nggih. Ketika kula panjenengan sami tahu bahwasanya masyhur, nggih, masyhur dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nggih. Jelas bahwasanya di dalam hadis itu dikatakan sapane wong sing gelem poso Ramadan imanan wa ihtisaban, nggih, mengharap ridha Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena iman, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Nggih. Kalau panjenengan sami, alhamdulillah, ketika kalau panjenengan sami pada waktu hari raya Idul Fitri sudah melaksanakan halal halal, melaksanakan nyuwun pangapura dumateng podo-podo sesama manusianya. Kalau panjenengan punya hakul adami kali hakullah. Ketika kalau panjenengan sami duwe dosa nang Allah, maka kita melaksanakan istighfar, melaksanakan taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan Idul Fitri halal bihalal nyuwun pangapura dumateng sama-sama, maka disitulah dosa-dosa akan digugurkan. Maka kita kembali kepada dalam keadaan fitri. Maka monggo sarang-sarang dua predikat takwa kali suci ini kita jaga sebaik-baiknya. Tapi angel, nggih, tapi angel. Makanya dalam pagi hari ini kita akan membahas masalah tobat. Kulo yakin ketika kemarin panjenengan sami sudah halal bihalal antara satu dengan yang lain, dengan tetangga satu dengan yang lain, dengan kerabat satu dengan yang lain, pasti kulo panjenengan sami hari ini mesti duwe dosa maneh. Pangan ngapunten nggih. Kalau wingi saulan wingi apa 2 minggu yang lalu kita halal bihalal njaluk sepuroan. Gak mungkin dalam waktu dalam 2 minggu ini kula mboten ngrasani tanggane. Pasti ngrasani. Nggih, pasti rasan. Pasti punya dosa lagi. Makanya kalau panjenengan sami nggih monggo sareng-sareng nggih ngaos pagi hari ini tentang bab masalah tobat. Kenapa kalau panjenengan sami harus tobat? Sebab tobat niku perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. He wong sing padha iman, nggih, tobat sira marang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Tobat sing teman-temanan. Niku perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kedua nopo? Sebab kula panjenengan sami sampun dinas nggih oleh dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua bani Adam itu dalam keadaan salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabuna. Bahwasanya semua anak bani Adam adalah dalam keadaan salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah orang yang mau tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados sampean lek punya hubungan nggih, sebab hubungan lek duwe salah karo Allah Subhanahu wa taala iku penak sampean njaluk sepuro. Bahkan mungkin dengan sebab ini kula panjenengan sami bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean duwe salah nang padha-padha menungsoi nggih, selain kula panjenengan sami nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala harus meminta keikhlasan dari orang yang kita sakiti. Nggih, kita terus pengajian Lora Anwar Musyaddad kemarin nggih cukup jumhur ulama mengatakan cukup bahwasanya kalau panjenengan sami nyuwun pangapura
dengan cukup mengatakan sepurane atas kesalahan saya, tidak sampai dijelaskan opo salah. Tapi menurut madzhab Imam Syafi'i harus dijelaskan kesalahannya. Nggih. Tapi lek dijelasno kesalahane ya malah dadi gegeran terus nggih. Malah gegeran. Pun monggo sareng-sareng nggih, kitab Lubabul Hadis bab yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu wa isruna utai bab kang kaping 3 lan 20, berarti 3 likur. Fi fadilati taubati iku tetep ing nerangake keutamaane taubat. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu utawi wong kang tobat iku minadzambi saking dosa, kaman iku koyok wong kang la dzamba lahu ora ana dosa iku maujud lahu kaduwe man. Nggih, hadis yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang taubat, nggih, tobat dari dosanya itu nggih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mempunyai dosa. Wal mustaghfiru utawi wong kang nyuwun pangapura minadzambi saking dosa, wa huwa utawi mustaghfir iku muqimun iku nglanggengi sapa mukim alahi ing atase dosa, kal mustahzi'i iku kaya wong kang anggeguyu birabihi kelawan pangerane al mustaghfir. Nggih. Jadi orang yang meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih, untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang itu masih tetap melaksanakan dosa tersebut, nggih, masih melaksanakan dosa tersebut, maka orang itu seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo? Sebab taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Nggih. Dan orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih, minta ampun Allah pada, sebab beda antara taubat dan jaluk sepura itu beda. Nggih, beda. Di dalam kitab Tangkiyul Qaul dikatakan at-taubatu hiya ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i wal ilmu bi anna dzunuba wal ma'asih muhlikatun mub'idatun minallahi azza wa jalla wa mil jannatihi wa tarakaha muqarribun ila Allah azza wa jalla wa jannatihi. Bahwasanya tobat itu adalah kembali dari sesuatu yang tercela menurut syarak kepada apa? Menuju sesuatu yang terpuji menurut syarak. Ibaratnya terose bahasa-bahasa sekarang itu hijrah dari sesuatu yang jelek menuju ke yang baik. Serta mengetahui bahwa dosa dan maksiat adalah hal yang merusak dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi dosa dapat mendekatkan kepada Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu akan dihapus dosa kula panjenengan sami. Dan ketika orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maca istighfar terus tiba-tiba dia melaksanakan lagi dosa-dosanya, maka seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dikatakan napa? Al istighfaru iku bilisani taubatun kadzabina. Nggih, di dalam kitab Tangkiyul Qaul dikatakan bahwasanya orang-orang yang beristighfar dengan lisannya adalah perilaku taubatnya para pendusta. Nggih. Pendapatnya para pendusta. Nggih. Tapi nggih mboten napa-napa, nggih. Allah itu Rahman Maha Rahim, Ghafurur Rahim, nggih. Tetap panjenengan ketika melaksanakan
dosa tetap njaluk sepuro dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadzamu utawi getun taubatun iku termasuk tobat. Wa taibi utawi wong kang tobat minadzambi saking dosa kaman la dzamba lahu iku kaya wong kang ora ana apa dosa maujud lahu kaduwe man. Sama nggih. Jadi tobat itu, penyesalan itu termasuk tobat kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab penyesalan itu tobat, dan orang yang tobat dari dosa seperti itu maka tidak ada dosa sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Ini sama dengan hadis yang pertama. Terus ketika kula panjenengan sami tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sami pasti disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ora ana utawi suwiji-suwiji ahabbu iku luwe nggih luwe nyenengake ilallah maring Allah Subhanahu wa taala min syabbin tinimbang wong enom taibin kang padha tobat. Dados hadis yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai kepada orang-orang yang tobat. Wong sing enom gelem tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wong sing enom sik tobat gelem tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab angel, nggih, sebab angel ketika masih muda sik semangat-semangate nggih gelem marek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in ora ana utawi suwi-suwiji abghadu iku kang luwe dibendoni ilallah marang Allah Subhanahu wa taala min syai'in tinimbang wong tuwa mukimin kang langgeng sapa wong tuwa ala ma'asyihi ing atase pira-pira maksiate syekh maksiate wong tuwa. Dan Allah itu benci kepada orang-orang sing wis tuwa tapi tetep maksiat. Harusnya kalau wis tua kan waktune marek kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus hadis ini Allah membenci wong sing tua tapi tetap maksiat. Nggih. Sing pertama wau Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang muda, kepada orang muda yang senang tobat. Dan benci kepada orang-orang tua yang tetap dalam maksiat. Harusnya kan kebalik ya. Si enom akeh maksiate, wis tua akeh tobate. Tapi ini dibalik. Ada Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang masih muda yang gelem tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi benci kepada orang yang sudah tua tapi tetap maksiat. Nggih. Saya tetap penagih. Nggih. Niku hadis Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu demen, senang, cinta kepada orang-orang yang masih muda tapi dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benci kepada orang-orang yang sudah tua tapi tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Hadis yang keempat, hadis yang keempat katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in utawi tetep kaduwe saben suwiji-suwiji hilatun apa utawi rekodaya atau siasat, wa hilatun utawi rekodaya pira-pira dosa atau batu iku tobat. Di hadis yang keempat Rasulullah SAW mengatakan bahwa tiap sesuatu itu ada siasatnya. Tiap sesuatu itu ada siasatnya, dan siasat untuk dosa adalah tobat.
Terus dawuh Rasulullah sallam bahwasanya setiap sesuatu itu ada siasat, ada rekodoyonya. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami punya dosa, siasati opo supaya dosa itu hilang, maka siasatnya diajarkan adalah untuk bertobat. Nggih. Tiap tobat. Perang pun juga ada siasatnya. Napa malih ketika kalau panjenengan sami punya dosa dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka siasat untuk menghilangkan dosa tersebut adalah dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Tangkul Qaul dikatakan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, lan kaya dawuhe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yudni budzunba fayudkhilhul jannah. Bahwasanya ada seorang hamba yang sungguh berbuat dosa, tapi dosa itu lalu memasukkannya ke dalam surga. Niki nggih, kalau baleni malih. Ada seorang hamba nggih yang sungguh berbuat dosa, nggih, tapi dosa itu memasukkannya ke dalam surga. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, bagaimana bisa orang yang berdosa itu memasukkannya ke dalam surga? Kan aneh, nggih, aneh niki, nggih. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang hamba yang sungguh berbuat dosa, tetapi dosa itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Padahal selama ini yang bisa memasukkan surga menurut pahala kita, tapi ini dosa bisa masuk dalam surga. Aneh nih. Nah, ketika keanehan itu terjadi, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, bagaimana dosa bisa memasukkan ke dalam surga? Lalu Rasulullah menjawab, faqala yakunu dzambun nasbun ainahu yastaghfiru minhu wa yundabu alaihi hatta yadkhulul jannah. Terus Rasulullah SAW, dosa tersebut berngiang di depan kedua matanya, maka ia minta ampun atas dosa itu dan menyesalinya hingga ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena orang itu punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan sesuatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa tersebut terngiang di kepalanya, terngiang di matanya, dengan sebab itu dia akhirnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tobat tersebut akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pernah dengar bahwasanya ketika semua orang itu tidak punya dosa, maka Allah akan menghancurkan kaum tersebut dan akan kembali menciptakan orang yang punya dosa. Supaya apa? Supaya sifat Ghafurur Rahim Allah Subhanahu wa taala itu terjadi. Mungkin pernah dengar itu. Ketika semua orang itu tidak ada punya dosa, maka Allah akan menghancurkan kaum tersebut dan menciptakan kembali orang-orang yang punya dosa. Nggih. Nah, ini proses dawuh Rasul tadi itu, bahwasanya ketika orang punya dosa dan dosa itu terngiang-ngiang di kepalanya, terngiang-ngiang di matanya, dosa itu selalu menghantui dirinya, terus dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya. Pun hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in utawi tetapi kaduwe saben suwiji-suwiji dawaun iku tombo, wa dawa'u dzunubi utawi tombone pira-pira dosa atau batu iku tobat. Jelas nggih niki nggih dawuh Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap sesuatu itu pasti mempunyai obat. Likulli da'in dawaun. Nggih, setiap sesuatu itu pasti ada obatnya. Dan obatnya dosa niku tobat. Nggih, dosane apa obate dosa niku adalah tobat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, at-taubatu utawi tobat tahdimul khubata iku ngerobohake apa tobat al khubata ing dosa. Nggih, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaping 6 di kitab Lubabul Hadis dikatakan bahwasanya tobat itu bisa merobohkan semua kesalahan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Hasan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andaikan seseorang itu dari kalian melakukan dosa hingga dosanya memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian dia bertobat, niscaya Allah menerima taubatnya. Atus pun sampean pun mang-mang pun ragu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Nggih, ketika kula panjenengan sami dosa dumateng Allah Subhanahu wa taala, tetap nyuwun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-7 dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuh padha tobat sira kabeh ilallahi marang Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu maka sak temene ingsun, atubu iku nggih tobat sapa ingsun ilahi dumateng Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin ing dalam saben-saben dina mi'ata marotin kelawan 100 ambalan. Nggih. Hadis yang ke-7 ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyeru kepada kula panjenengan sami, nggih, memerintahkan kepada kula panjenengan sami untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nopo? Sebab Rasulullah SAW sendiri nyontohi bahwasanya beliaunya itu nggih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 100 kali. Nggih. Sebanyak 100 kali. Nggih. Lah kula panjenengan sami ping pinten? Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum, yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iku tiap hari bendino nggih tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Nah, monggo kita bersani piyambak-piyambak nggih. Sudah berapa banyak setiap hari kula panjenengan sami nggih nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Di dalam hadis ini dikatakan, nggih, hadis ini diriwayatkan oleh Syekhoni bin Umar Al-Khattab, disebutkan bilangan 100 hanyalah untuk menunjukkan banyaknya, bukan untuk mematenkannya. Tadi nunjukno bahwasanya sangat penting kula panjenengan sami untuk tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab tobatin nggih tobatnya tiap-tiap orang itu berbeda. Nggih. Lek tobaté wong awam, nggih tobaté wong awam iku sebab tobat karena dosanya. Nggih. Lek wong awam tobat iku karena duwe dosa. Tapi tobaté wong istimewa yang mempunyai derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tobatnya kenapa? Karena kelalaian hatinya, bukan karena punya dosa, tapi atine niki lalai karo dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiang lek gak ada derajat wali, maka hatinya harus sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek orang awam tobaté dumateng Allah Subhanahu sebab melakukan dosa. Lek wong sing wali Allah niku atine niki mboten oleh lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih angel nggih ya. Nggih angel.
lalai titik ini terus barang siapa yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dadi wali sampai lali sak detik pun di mata Allah akan dihapus derajatnya kewaliannya. Nah niki taubate tiang-tiang sing punya keistimewaan, nggih, keistimewaannya. Maka tobat tiap hamba itu berbeda-beda. Terus yang ke-8, wa qala sallallahu alaihi wasallam nan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu tobato sira kabeh ilallahi marang Allah Subhanahu wa taala wala tayasu lan ora padha nggih aja padha napa niki putus asa nggih rumangsa pedhot sira kabeh saking rahmati Allah Subhanahu wa taala fa innal ya'sa maka setune nggih rumangsa pedhot saking rahmati Allah Subhanahu wa taala kufrun iku kufur. Terus dawuh Rasulullah sallam mengatakan bahwasanya tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa. Putus asa apa? Putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kula panjenengan sami putus asa dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados kula panjenengan sami sampun putus asa. Waduh, dosaku akeh rek gak mungkin disepura karo Gusti Allah. Waduh ngene. Waduh mboten. Nggih. Allah itu Ghafurur Rahim, punya sifat Maha Pengasih, punya sifat Maha mengampuni segala dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sayang dumateng kula panjenengan sami. Buktine napa? Ketika kula panjenengan sami melakukan suatu kebaikan pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, bahkan lebih. Nggih kan? Ketika kula panjenengan sami melaksanakan suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan 10 kali lipat, bahkan lebih, bahkan sampai 700 kali kelipat. Itu hanya niat, nggih. Bahkan kalau panjenengan niat aja ketika ingin aku pengen sedekah, aku pengen iki, itu sudah dicatat kebaikan, apalagi dilakukan. Tetapi kalau panjenengan sami ketika punya niat kejelekan, nggih, punya niat kejelekan, iku durung dicatat karo Gusti Allah. Dereng dicatat. Engko aku nyolong, engko aku maksiat, aku engko ngene-ngene. Itu dereng dicatat karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau panjenengan saya melakukan bu nyolong, bu maksiat, bu apa, itu juga tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dienteni. Be wong iki gelem tobat. Nah, itu kan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan sami. Ketika kalau panjenengan sami niat apik pasti langsung dikesen keri diberi kebaikan. Tetapi ketika kalau panjenengan saya melakukan kejahatan atau kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung dicatat, ngenteni sampean tobat. Nggih. Makanya ketika kalau panjenengan sami ada waktu sholat, memang sholat terbaik adalah ketika kalau panjenengan sami sholat tepat pada waktunya. Nggih, tepat pada waktunya. Tetapi kan ada waktu, duhur sampai asar ada waktu sampai sekian jam. Sing iso sholat tepat waktu, monggo kalau panjenengan sami sholat tepat waktu. Sehingga iso ya tetap selama masih dalam waktu duhur, monggo kalau panjenengan sami tetap melaksanakan sholat. Bahkan ngapunten kalau panjenengan sami kalau ketika pernah dengar ceramahnya Gus Bahak bahwasanya ketika ada hakullah sama hakul adami itu berbarengan, maka yang didahulukan adalah hakul adami. Pernah dengar nggih? Terus mengatakan ketika ada hakullah dan hakul adami itu berbarengan, maka kalau panjenengan sami mendahulukan hakul adami. Contohnya apa? Ngapunten. Seorang sopir yang diceritakan itu seorang sopir
wis mepet waktune, waktune duhur kate entek, waktune asar kate entek. Tiba-tiba ada orang yang minta pertolongan, nggih, nyuwun dumateng dinten rumah sakit atau itu kalau panjenengan sami wajib melaksanakan hakul adami, didahulukan untuk melaksanakan hal tersebut. Sebab Allah gak butuh mbek awakmu. Wis gak butuh dengan kita. Maka kewajiban kalau panjenengan sami hakul adami itu didahulukan, terus njaluk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikodok dan sebagainya. Nggih, dikodok dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu saking sayangi kepada kula panjenengan sedaya. Makane ojo sampai putus asa mir rahmatillah, saking rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan kula panjenengan sami termasuk nggih, termasuk hamba-hamba Allah sing akeh dosa pun nggih, pun putus asa njaluk sepura dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, nggih, sebab Allah itu Ghafurur Rahim, luas nggih, luas rahmati Allah, luas pangupurane Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun hadis yang ke-9 nggih, terus pun sampai putus asa kalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wong sing putus asa dengan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajilu nggih, ajilu niku bersegeralah bitaubati kelawan tobat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala qoblal mauti sadurunge mati, wa ajilu nggih, dan bersegera kalian bisolati dengan kelawan melakukan sholat qoblal fauti sebelum waktunya kula panjenengan sami habis nggih. Di dalam hadis yang ke-9 dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menyuruh kepada kula panjenengan sedaya, segeralah kamu bertobat sebelum datangnya kematian, dan segeralah melakukan sholat sebelum habis waktunya nggih. Terus nggih, ketika kula panjenengan sami melakukan sebuah dosa, maka segeralah kula panjenengan sami minta tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggih, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika segera melakukan sholat sebelum waktunya habis, waktunya habis niki bisa jadi waktu sholat itu habis atau umur kula panjenengan sami sudah sama-sama dipundhut Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada kesempatan untuk nggih melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggih, masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo kula panjenengan sami nggih digunakan waktu tobatnya ini untuk benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-11 katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu tobat sira kabeh ila rabbikum maring pangeran ira kabeh qoblal antamutu nggih, sadurunge nyento mati sira kabeh nggih. Kula panjenengan sami terus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuwun kula panjenengan sami oleh Rasulullah untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kula panjenengan sami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipundhut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nggih. Sebab niki terus dawuh Rasulullah sallallahu dikatakan nggih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh nggih hal yang seperti ini nggih, banyak sekali beberapa sahabat itu mengatakan bahwasanya batasan-batasan kula panjenengan sami tobat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala terakhir niku ketika nyawa sudah ada di leher nggih, sudah ada di tenggorokan nggih. Tapi senajan seperti itu nggih, jenenge Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat jaiz, kulli fulim kuna autarkuhu,
apa karepe Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ngapunten yang sudah masuk neraka pun bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan dikira bahwasanya Allah itu hanya akan membalas kula panjenengan sami hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Masih punya kuasa, oke? Masih punya kuasa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mungkin sama juga pernah dengar, oke? Daunnya Gus Bahak juga di dalam pengajiannya, ada 2 orang atau dikatakan 3 orang yang sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 orang itu mengatakan, piye awakmu ketika di neraka? Bagaimana keadaanmu di neraka? Orang ini jawab, ya gak enak ya Allah, wong jenenge nang neraka, panas dan sebagainya. Setelah menceritakan itu semua, 2 orang ini disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis balik. Oh, yang satu berjalan dengan cepat, yang satu berjalan dengan lambat. Nggih, sing siji melayu, sing siji tetap melaku santai. Melihat hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala, loh kok beda antara satu dengan si A dan si B ini berbeda. Si A melayune banter, sing B melaku kalem. Ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, si A menjawab, opo awakmu nggih, ketika saya suruh kembali neng neraka, jare neraka gak enak kok awakmu melayu banter. Apa yang dikatakan? Ya Allah, selama saya hidup itu tidak pernah nggih, ketika engkau panggil aku gak gelem marani. Ketika ada panggilanmu saya leha-leha, saya nggak memenuhi panggilan itu. Lah sakniki ketika sampean merintah kula balik, nggih kula turuti. Kula turuti. Balik nang neraka. Lah karena dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sing si B melaku pelan diceluk, apa awakmu kok mlakune balik nanggone neraka kok pelan-pelan? Ya Allah, kula wau ketika kula panjenengan sami jenengan timbali, ketika saya dipanggil olehmu ya Allah, saya sudah berhusnudzon bahwasanya saya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika sampean kongkon balik nanggone neraka, ya aku kecewa ya Allah. Aku semang ngarep sampean mlebu nang surga kok saiki dikon balik. Ya kula kecewa ya Allah. Dengan itulah nggih, dengan karena dia berhusnudzon baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kula panjenengan sami mendapatkan suatu musibah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nopo ingkang sampun kula lampahi, yang terjadi kepada kita semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat kula panjenengan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira sesuatu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu jelek, mboten. Allah pasti punya maksudnya di balik tersebut itu. Makanya jangan berputus asa dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa nggih? Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, ketika kalau panjenengan sami mendapatkan itu semua, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam 3. Kalau pertama, kalau panjenengan sami ngakeh-ngakehi maca alhamdulillah. Yang kedua, bentuk syukur kalau panjenengan sami kepada Allah Subhanahu wa taala adalah napa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wis syukur ke awak sehat gelem nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Sing kaping 3 niki kula panjenengan sami syukur dengan hati niku napa? Husnudzon kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pemberian yang baik atau pemberian yang mungkin kula panjenengan sami tidak menyenangi hal tersebut.
Bisa jadi hal yang tersebut itu yang tidak kita senangi itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau panjenengan kan boten pengene ya Allah nuruti awake dhewe njaluk iki dikei iki, njaluk iki dikei iki. Nggih. Tapi Allah mboten seperti itu. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau kira panjenengan sami sudah diberi seperti itu, bisa jadi niku istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Ketika itu diberikan semua Allah dikei terus akhirnya sampai lali karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Padahal kalau panjenengan sami si akeh dosa tapi njaluk karo Gusti Allah kasus dikei bisa jadi itu istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melupakan kalau panjenengan sami bisa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang ketiga ini syukur teman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnudzon bahwasanya sesuatu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik itu enak ataupun gak enak, pasti baik untuk kita. Nggih. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Monggo kula panjenengan sami masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, perbanyak istighfar, perbanyak tobat umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga kula panjenengan sami BBE dipunut kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala baik cepat maupun lambat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi' wal ishruna fi fadilatil faqri wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengatakan terang langkungnya yang pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.